Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu dosen kita, Ibu Meti Mediastuti Sofian, SS MAP, dan teman-teman lain yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul dalam sesi presentasi ini. Perkenalkan, nama saya Indri Oktaviani yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi penerapan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan terhadap masyarakat Desa Ciburuy. Adapun anggota kelompok saya ada Zahra, Vektra, Tasya, Siti Nur Hasanah, dan Fasya. Baik, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pemaparan latar belakang yang akan disampaikan oleh Zahra. Kepada Zahra dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Teknologi digital adalah sebuah alat yang tidak memakai tenaga manusia secara manual, di mana alat ini menggunakan sistem operasional secara otomatis, yakni menggunakan sistem komputerisasi maupun format yang dibaca oleh komputer, dan memanfaatkan sistem komputer. Contoh teknologi dari digital adalah barang-barang seperti televisi, komputer, laptop, telepon, dan sebagainya. Dalam perkembangan saat ini, teknologi digital sangat diperlukan karena menjadi kebutuhan sehari-hari. Dengan dukungan teknologi digital, setiap orang biasa melakukan berbagai hal tanpa harus melakukan pekerjaan yang berat atau usaha lebih untuk melakukannya. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zahra. Selanjutnya ada penjelasan tentang tinjauan oleh Vektra. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka. Di era globalisasi, penguasaan teknologi merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi kemajuan suatu wilayah. Daerah pedesaan identik dengan daerah terpencil dan terkadang disebut sebagai daerah yang akses informasinya masih terbatas. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menghadapi beberapa tantangan untuk meningkatkan infrastruktur pedesaan agar masyarakat desa dapat mengakses informasi dan melakukan transaksi lintas di desa mereka. Digitalisasi pedesaan adalah proses peningkatan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di pedesaan melalui ICT berbasis digital. Saat ini, tujuan digitalisasi pedesaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Menurut Zerer dan Sepp, pada tahun 2020, digitalisasi pedesaan adalah implementasi inovasi sosial digital. Oleh karena itu, digitalisasi pedesaan merupakan inovasi masyarakat pedesaan untuk meningkatkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, faktor produksi, pengetahuan, dan lain-lain yang ada di desa melalui teknologi digital guna mengatasi keterbatasan yang ada di pedesaan. Sekian, terima kasih yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Vektra yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya ada metodologi yang akan dibacakan oleh Tasya. Oke, baik. Ditinjau dari objek penelitian dan hasil yang didapat, maka penelitian ini termasuk menggunakan metode kualitatif. Menurut salah satu pakar, yakni Melong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud
untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian ini difokuskan pada analisis mengenai transformasi penerapan digitalisasi dalam pelayanan publik pemerintahan Desa Ciburuy, serta menganalisis terkait respon dan partisipasi masyarakat Desa Ciburuy terhadap pelayanan publik berbasis digitalisasi. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Tasya. Selanjutnya ada pembahasan yang akan disampaikan oleh Siti Nurhasanah. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan. Yang pertama, ada transportasi pelayanan publik di Desa Ciburuy. Pelayanan digital di Desa Ciburuy ini dapat digambarkan secara komprehensif tentang serangkaian upaya yang diimplementasikan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengadopsi teknologi. Inovasi ini timbul karena awalnya adanya pergantian kepala desa sejak tahun 2022. Selain itu, pelaksanaan program pelayanan seluler yang secara teratur disosialisasikan menjadi salah satu bentuk nyata dari komitmen kepala desa di Desa Ciburuy. Kepala desa di sana bisa merangkul dan memajukan teknologi dengan melibatkan lapisan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan. Dalam mensosialisasikan teknologi kepada masyarakat, tentunya pemerintahan desa mengalami beberapa faktor kendala, seperti adanya kawasan yang memang belum terjangkau internet. Jadi, misalnya kayak si suasana atau misalkan desanya tuh, daerahnya tuh, daerah tempat tinggal masyarakatnya tuh, emang dari sinyalnya tuh kurang. Terus selain itu juga ada masyarakat yang emang dia tuh gagap teknologi. Jadi dia tidak tahu atau dia tidak tahu bagaimana dan harus apa dalam menggunakan handphone dan teknologi lainnya. Tapi hal tersebut tidak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja kepala desa atau pemerintahan desa lainnya. Justru di situ kepala desa memutarbalikan kayak berpikir kayak bagaimana terus-terusan agar masyarakatnya tuh mampu dan tahu bagaimana cara penggunaan teknologi digital di Desa Ciburuy. Yang kedua tuh ada transformasi penerapan digital melalui aplikasi Simpel Desa di Desa Ciburuy. Setelah pemerintah Desa Ciburuy menganalisis tentang faktor apa saja yang menjadi kendala atau misalkan faktor apa saja yang menjadi permasalahan di Desa Ciburuy tentang teknologi, akhirnya kepala desa di Desa Ciburuy mempunyai suatu ide atau inovasi baru yang akan dikembangkan di desa tersebut, yaitu pembuatan adanya aplikasi Simpel Desa di Desa Ciburuy. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam penerapan digital di Desa Ciburuy ini menunjukkan atau bertujuan meningkatkan efisiensi operasional pemerintah. Jadi di aplikasi Simpel Desa ini tuh mempunyai beberapa aspek pelayanan digital, seperti yang pertama, adanya dari segi pemerintahan. Sistem Simpel Desa ini tidak hanya sekedar mempermudah akses proses surat menyurat bagi masyarakat, tetapi menjadi sarana efektif untuk menyediakan informasi terkait kegiatan desa. Misalkan kalau misalkan ada lomba apa atau misalkan ada 17-an nih, terus ada juga kayak keluarga yang berduka cita. Nah, bisa diinformasiin lewat aplikasi Simpel Desa gitu. Terus kalau misalkan ada kerja bakti juga, jadi masyarakat tuh bukan dari mulut ke mulut, tetapi mereka udah mengetahuinya lewat aplikasi Simpel Desa itu. Selain itu juga, aplikasi Simpel Desa ini bertujuan untuk meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa dalam penggunaan dana desa. Karena di situ tuh, di aplikasi Simpel Desanya sendiri tuh ada fitur kayak dana desa ini tuh dialokasikannya tuh untuk apa aja dan dipakainya tuh untuk apa aja. Di situ tertera adanya berapa nominal yang dikeluarkan oleh pemerintahan desa dalam pembangunan Desa Ciburuy. Selain itu juga
ada sosial, yaitu keterbukaan komunikasi antar warga sesama desa Ciburoy yang memungkinkan untuk adanya pertukaran informasi yang efektif. Dalam tingkat sosial masyarakat, terdapat kelompok yang memerlukan dukungan, seperti dari kalangan lansia atau ibu-ibu yang kurang terhadap sosialisasi di desa tersebut. Terus di desa tersebut itu ada keamanan dan pertahanan. Uniknya di sini tuh, jadi setelah kami wawancarai, ternyata ketika ada suatu musibah atau misalkan ada suatu permasalahan, contohnya ada suatu kebakaran. Nah, di aplikasi Perdesa ini tuh, ketika kita mengalami suatu masalah itu, kita tuh bisa langsung menekan si tombol keamanan di aplikasi desa tersebut. Jadi semua orang yang mempunyai aplikasi Simpel Desa di desa tersebut tuh tahu kalau misalkan kita itu sedang terjadi musibah atau sedang adanya permasalahan. Nah, jadi semua orang tuh tidak harus mencari tahu lokasinya di mana dan rumahnya di mana, karena di aplikasi itu sendiri sudah terdeteksi atau misalkan sudah tertera lokasinya di mana. Yang terakhir, ada respon dan partisipasi masyarakat di Desa Ciburoy. Awalnya para masyarakat di Desa Ciburoy menolak atau bisa dibilang tuh rendah partisipasinya terhadap teknologi digital karena balik lagi tadi ke pembahasan pertama, adanya lansia yang memang tidak memadai untuk menggunakan teknologi atau misalkan kawasan yang tidak bisa menjangkau internet. Tetapi dari situ masyarakat, karena pemerintah desanya juga memberikan dorongan dan memberikan terus sosialisasi kepada masyarakat, akhirnya masyarakat juga partisipasinya juga ikut tinggi. Terus masyarakatnya juga bisa menilai kalau misalnya aplikasi Simpel Desa ini tuh sangat membantu warga-warga yang tinggal di desa tersebut. Meskipun memang yang tadi saya bilang dari beberapa pihak menyampaikan tentang kontranya tentang adanya aplikasi Simpel Desa ini, tetapi pemerintah dengan tegas dan merespon dan menghasilkan program-program yang nyata. Jadi masyarakatnya itu kenapa bisa percaya dan memberikan partisipasi yang tinggi? Karena pemerintahnya desa juga tidak sekedar kayak omongan, tetapi pemerintahan desanya tuh memberikan aksi dan program kerjanya tuh secara nyata. Jadi ada hasilnya gitu. Makasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya, Siti Nurhasana. Selanjutnya ada kesimpulan beserta saran yang akan disampaikan oleh Fasya. Kepada Fasya dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil penelitian kami yaitu teknologi digital tentunya sudah berkembang pada masyarakat pedesaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peranan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan juga penting bertujuan untuk kemajuan desa, meningkatkan kualitas hidup, pelayanan publik, dan potensi ekonomi di wilayah pedesaan. Salah satunya di Desa Ciburoy. Perangkat desa di Desa Ciburoy merangkul para masyarakatnya untuk memajukan desa dalam berbasis teknologi digital. Masyarakat di Desa Ciburoy menunjukkan bahwa masyarakat sangat berpartisipasi karena adanya teknologi digital. Masyarakat dapat dengan mudah dan cepat dalam mengakses pelayanan publik. Perangkat desa di Desa Ciburoy menciptakan suatu aplikasi yang bernama Simpel Desa, yaitu aplikasi ini memudahkan masyarakat untuk mengakses pelayanan publik yang disediakan oleh perangkat desa, dapat mengetahui informasi yang diberikan oleh perangkat desa. Dengan penerapan ini, aplikasi yang diciptakan perangkat desa juga masih menjadi pro dan kontra bagi masyarakat di Desa Ciburoy. Akan tetapi, mayoritas masyarakat yang berpartisipasi dalam menggunakan aplikasi ini karena dapat memudahkan masyarakat dalam berbagai aspek seperti pemerintahan, sosial, ekonomi, keamanan, dan pertahanan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai saran, yaitu untuk menghadapi tantangan dalam peningkatan laju penerapan teknologi digital di Desa Ciburoy, terutama mengenai wilayah yang tidak terjangkau internet, maupun masih adanya masyarakat yang gagap akan teknologi, diperlukan adanya kerjasama dengan pihak eksternal, seperti perusahaan, penyedia jaringan Wi-Fi, lembaga pelatihan teknologi, atau organisasi nirlaba. Untuk mendukung implementasi teknologi digital di Desa Ciburoy, kemitraan ini dapat membantu dalam pembiayaan,
peningkatan keahlian, dan peningkatan akses teknologi. Selain itu, Desa Ciburu juga perlu menerapkan sistem monitoring serta evaluasi yang berkelanjutan kepada masyarakatnya untuk mengukur segala dampak penerapan teknologi digital. Ini akan membantu dalam menilai keberhasilan, mengidentifikasi area perbaikan, dan juga membuat penyesuaian sesuai dengan kebutuhan. Cukup sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Fasya. Sekalian menutup presentasi dari kelompok kami. Demikian materi yang kelompok kami bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun dalam penjelasannya. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.